Houthi mengklaim kemenangan Palestina. Houthi menyatakan bahwa pihaknya sukses menembak pesawat nirawak MQ-9 Reaper Amerika Serikat di Provinsi Timur Laut Marib. Mengutip TASS pada 8 September, kabar itu diumumkan langsung oleh juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, dalam pernyataannya pada Sabtu 7 September 2024. Lebih jelasnya, Sari menuliskan bahwa penembakan pesawat nirawak yang ke-8 dari jenis MQ-9 Reaper Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Houthi. Keberhasilan itu diklaim sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris terhadap Yaman. Sari menjelaskan bahwa aksi penembakan dilakukan Houthi lantaran disebut telah melakukan tindakan permusuhan. Media Rusia TASS menyebut Amerika Serikat tidak dapat mengkonfirmasi laporan tersebut lantaran pihaknya belum menerima laporan tentang aset DoD yang jatuh atau rusak. Perlu diketahui saja, MQ-9 yang juga dikenal sebagai Reaper adalah kendaraan utara tak berawak yang terutama digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertempuran. Target utama Israel dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza disebut berpotensi gagal total, lantaran Hamas sendiri disebut sebagai gagasan yang tidak akan bisa dibunuh. Mengutip Kabarni pada 8 September, hal itu diumumkan oleh Direktur Intelijen Inggris Richard Moore pada Sabtu 7 September 2024. Perlu diketahui di awal, target utama Israel melancarkan agresi di jalur Gaza adalah melenyapkan Hamas. Dua target lainnya antara lain memulangkan para sandera yang ditawan Hamas, serta menciptakan kendali keamanan sehingga bisa menghindari serangan serupa 7 Oktober di masa mendatang. Namun Moore menyatakan bahwa tujuan utama Israel dalam melenyapkan Hamas tidak akan terwujud, mengingat Hamas adalah sebuah ideologi dan gagasan sehingga tidak akan bisa dilenyapkan. Kecuali menurutnya dengan ide yang lebih baik dan Palestina membutuhkan alternatif yang lebih baik pula. Terkait situasi medan peperangan di Gaza, Moore menyatakan pada kenyataannya bahwa Hamas masih memiliki perangkat tempur walaupun Israel sudah membombardir Gaza dalam rangkaian bombardemen tanpa pandang bulu selama sekira 12 bulan. Kemampuan militer Hamas disebutnya telah mengalami kemunduran yang parah namun belum bisa dihilangkan. Video aksi penganiayaan atau pelecehan dari pasukan IDF ke tahanan Palestina yang memakai anjing di penjara Megiddo, Israel bocor. Mengutip Haaretz pada 8 September, kabar itu dirilis dalam rekamannya pada Jumat 6 September 2024. Video itu menunjukkan adegan di mana petugas keamanan Israel menganiaya atau melecehkan tahanan Palestina yang tengkurap dengan tangan diikat di belakang. Sementara Kabarni menulis bahwa pelecehan menggunakan anjing hanya bertujuan untuk mempermalukan para tahanan dan merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Terlihat tangan para tahanan Palestina diborgol dengan posisi tengkurap. Sementara satu di antara sipir yang bertugas dengan seekor anjing melewati kepala para tahanan satu persatu. Menurut sumber utama, para tahanan Palestina mengatakan bahwa para penjaga Israel memukuli mereka di area yang tidak terliput kamera. Sementara seorang pejabat senior layanan penjara Israel yang tidak disebutkan namanya mengaku pada surat kabar tersebut bahwa ada kekerasan parah terhadap tahanan di penjara Megiddo. Namun layanan penjara Israel mengatakan bahwa prosedur yang diterapkan terhadap tahanan Palestina adalah tindakan rutin. Sebanyak 750.000 warga Israel melakukan aksi unjuk rasa terbesar sepanjang sejarah, melakukan pemblokiran jalan utama di Tel Aviv dan lokasi lainnya secara serentak hingga pembakaran bendera. Muncul pertanyaan, apakah tujuan dari ratusan ribu warga Israel melakukan aksi unjuk rasa itu untuk mulai membela Hamas? Mengutip The Times of Israel pada 8 September, aksi demo itu telah terjadi pada Sabtu 7 September 2024 waktu setempat. Hostage Families Forum memperkirakan bahwa 500.000 orang menghadiri demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv, sementara 250.000 orang lainnya berdemonstrasi di daerah lain di seluruh negeri secara serentak. Mereka memblokir jalan utama Tel Aviv, menuntut pembebasan sandera di Gaza, menuntut pemerintah melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.
Jika jumlah perkiraan penyelenggara protes benar, maka demonstrasi Tel Aviv kemarin menandai demonstrasi terbesar yang pernah ada dan terjadi dalam sejarah Israel. Aksi protes itu disebut sangat besar menurut perkiraan manapun, merupakan puncak minggu yang diwarnai demonstrasi besar-besaran setiap malamnya. Menyusul ditemukannya jasad 6 sandera Israel dari sebuah terowongan di kota Rafah, Gaza Selatan. Sementara itu polisi mengumumkan bahwa mereka menahan 5 pengunjuk rasa di demonstrasi Tel Aviv. Hamas diduga memiliki taktik dan rencana untuk membawa pasukan negara Arab ke medan tempur jalur Gaza. Rencana itu terlihat dari dokumen yang baru-baru ini terungkap yang diterbitkan oleh Hamas. Mengutip The Times of Israel pada 8 September, hal itu diutarakan oleh surat kabar Jerman Bild pada Jumat 6 September 2024. Dokumen itu mengartikulasikan strategi dan tujuan Hamas dalam negosiasi dengan Israel, terkhusus mengenai kesepakatan potensial membebaskan sandera dengan imbalan gencatan senjata dan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Dengan tujuan Hamas lainnya adalah menempatkan pasukan dari negara-negara Arab di sepanjang perbatasan Israel-Gaza. Tujuannya sebagai bagian dari gencatan senjata yang lebih permanen untuk bertindak sebagai penyangga antara Israel dan Hamas, sehingga memungkinkan Hamas untuk memulihkan diri dan mengatur ulang diri di bawah perlindungan pasukan Arab tersebut. Isi dokumen Hamas itu diduga menunjukkan perhatian utama dalam gencatan senjata permanen, namun disebut hanya bertujuan untuk merehabilitasi kemampuan militer Israel dan bukan untuk meringankan penderitaan penduduk sipil Gaza. Warga Israel dikabarkan marah dan mengusir Itamar Ben-Gvir dari sebuah pantai di Tel Aviv. Puluhan warga Israel itu dilaporkan mengamuk dan meneriakkan pembunuh kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 September, aksi itu dilakukan pada Jumat 6 September 2024. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Ben-Gvir disebut santai berjalan-jalan di pantai, sementara orang-orang diculik dan dibunuh di Gaza. Diketahui saat baru saja Ben-Gvir tiba bersama anggota keluarganya di pantai, seketika sekelompok pengunjung mulai berteriak kepadanya meminta agar mereka segera meninggalkan pantai. Bahkan dalam sumber utama tertulis bahwa Ben-Gvir disebut dengan sebutan pembunuh dan teroris. Selesai kemarahan para pengunjung pantai menjadi-jadi, Ben-Gvir kemudian dikawal oleh pasukan keamanan mereka dengan ketat. Militer IDF mengklaim bahwa Lebanon telah meluncurkan lebih dari 50 roket ke Kiryat Shmona, Israel Utara. Luncuran roket itu telah dilakukan pejuang di Lebanon pada Minggu 8 September 2024 dini hari tadi. Mengutip The Times of Israel pada 8 September, kabar itu tertulis dalam pernyataan IDF dalam sosial media X pada 8 September 2024. Rinciannya sekira 20 roket ditembakkan sekira pukul 1 dan 2:30 dini hari. Dilaporkan oleh IDF bahwa sebagian besar proyektil dicegat oleh pertahanan udara mereka, meskipun beberapa tetap berdampak kerusakan di Kiryat Shmona. Dikabarkan bahwa satu roket mengenai langsung sebuah gedung, sementara roket kedua mengenai trotoar. Bahkan disebut bahwa kedua serangan roket itu mengakibatkan kerusakan parah. Lalu sekira pukul 5:30 pagi, serangkaian 30 roket lainnya ditembakkan dari Lebanon. Militer Israel mengatakan bahwa beberapa di antaranya berhasil dicegat dan sisanya mengenai daerah terbuka. Dilaporkan bahwa tidak ada korban luka dan hanya saja memberikan dampak kerusakan parah atas serangan itu. Sementara itu, Hizbullah mengklaim serangannya sebagai balas dendam atas serangan di kota Front di Lebanon, di mana pihak berwenang mengatakan 3 pekerja darurat tewas. Ex-Kepala Badan Keamanan Shin Bet Israel Nadav Argaman buka suara soal perang Israel-Hamas di medan perang jalur Gaza. Argaman mengklaim bahwa Israel tidak akan siap menghadapi Hamas dan perang di jalur Gaza terlalu lama. Mengutip Anadolu Agency pada 8 September, klaim itu diutarakan oleh Nadav Argaman dalam wawancaranya dengan Channel 12 pada Jumat 6 September 2024. Ia menekankan bahwa Israel terlalu lambat dalam persoalan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Argaman juga mendesak agar Israel segera melakukan gencatan dan menarik pasukannya dari medan pertempuran Gaza. Sebab menurutnya Israel tidak siap menghadapi perang berkepanjangan di Gaza, baik secara sosial maupun ekonomi.
Bahkan Argaman turut mengomentari pernyataan Netanyahu yang ngotot mempertahankan posisi militer Israel di koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Gaza Mesir. Disebutnya bahwa keinginan Netanyahu itu hanya demi mempertahankan rezimnya yang berbahaya. Ditegaskan olehnya bahwa tak ada hubungannya antara gencatan senjata di Gaza dengan koridor Philadelphia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.